Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Awan di channel YouTube Jajak Metal. Channel yang menyajikan beragam informasi, tutorial pertanian, bisnis, dan lain-lain. Channel yang komplit dan bermanfaat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa membuat video dalam keadaan sehat walafiat, dan saya doakan Anda semua yang suka nonton video saya dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas tentang investasi ya, tentang ilmu investasi. Saya udah membaca beberapa buku tentang ilmu investasi seperti buku Warren Buffett, ada investment, buku dari Robert Kiyosaki juga, dan banyak lagi yang lainnya. Ternyata ada beberapa yang belum terkuak ya di ilmu investasi. Cuman saya juga bukan investor yang besar seperti mereka-mereka. Cuman saya ada ide untuk share ya di video ini tentang penemuan ilmu tentang investasi gitu. Investasi itu apa? Investasi itu adalah jadi menerapkan uang atau menyimpan uang ya pada suatu benda gitu atau suatu hal, dan suatu benda itu nilainya naik gitu, naik, dan sehingga kita itu tanpa dikerjakan dapat keuntungan dari kenaikan tersebut. Nah, seperti itu. Ada beberapa hal sebenarnya yang kenaikannya itu ada naik harganya, terus ada kalau udah dibeli itu mendapatkan uang. Itu ada sebenarnya. Itu teorinya Robert Kiyosaki ya. Teorinya Robert Kiyosaki yang investasinya di kos-kosan yang kayak gitulah. Di kos-kosan bangunan, real estate itu dinamakannya. Nah, pada teori lain banyak harus diinvestasikan ke saham misalkan. Kalau saya nggak rekomendasi ya ke arah sana. Karena apa? Karena kan saham itu turun naik ya. Bisa jadi naik, bisa jadi jong gitu, turun gitu kan, kehilangan uang nantinya. Saya tidak rekomendasi yang program-program kayak gitu, enggak lah. Nah, ada teori lagi menurut saya ya, yang ini sebuah pegangan tentang investasi, yaitu uang kita yang berada di orang lain, bukan milik kita lagi. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus paham di situ. Ini penting ya. Jadi jangan sampai Anda membeli sesuatu, misalkan Anda menabung lah, ikut apa gitu, program-program lah, itu menurut saya itu jangan. Jadi nanti potensinya untuk jongnya gitu kan, nabung di orang terus nanti macet lah atau gimana lah gitu. Mendingan kita beli aja yang real, seperti kita beli emas gitu kan, dengan 1 gram misalkan, kita nabung dulu terus cukup 1 gram kita belikan, gitu aja. Simpel itu sebenarnya investasi. Jangan membeli investasi yang program-program menabung atau gimana, itu no ya, no, itu kan berbahaya. Karena tadi itu saya juga kan pernah gitu kan investasi seperti itu, akhirnya apa, nggak mau membayar gitu orangnya. Itu di investasi yang real aja, yang kepegang oleh kita, belikan ke emas pegang kan, atau belikan ke ternak. Di channel ini kan saya itu dicampur antara pertaniannya dengan bisnis gitu. Anda belikan ke ternak, diurus sama orang, itu minim sih sebenarnya, minim jongnya. Asal yang kita titipi itu orangnya bisa dipercaya, jujur, amanah gitu. Itu. Atau kalau punya uang udah belikan ke kebun yang sudah ada tanamannya seperti tanaman kayu. Nah, nanti
harga tanahnya naik, terus kayunya bisa dijual. Nah itu kan 2 kali lipat ya keuntungannya. Atau kebun pala misalkan yang udah maju berbuah misalkan 3 tahun 4 tahun, nah itu baru investasi, harga tanahnya naik, terus harga itunya palanya nanti semakin banyak buahnya sehingga harganya semakin naik juga. Kalau pohon-pohonnya udah dewasa kan yang pembeli juga nantinya melihat gitu keuntungan dari tanah tersebut itu seperti apa. Atau tanah dekat jalan lah boleh. Kalau misalkan yang paling mudah di emas, itu mudah, paling modalnya minim, bisa terjangkau oleh Anda. Juga di ternak, kalau di kampung ya di ternak boleh. Kalau untuk di kota mungkin di emas ya, di emas. Terus ada investasi lagi tentang ilmu ya. Nah, keterampilan. Anda meski kursus-kursus gitu kan. Nantinya bisa kursus handphone, asal desain grafis, elektronik. Itu nantinya Anda bisa buka jasa servis motor misalkan, bisa nanti depannya. Diusahakan selama 10.000 jam lah. Nah, setelah 10.000 jam baru Anda mendapat banyak pengalaman menjadi seorang ahli. Seperti itu. Jadi investasi itu seperti itu. Jadi Anda jangan coba-cobalah kalau punya uang misalkan 2 juta investasi di orang gitu, beli apa gitu, program misalkan. Jangan. Kalau punya uang segitu langsung aja Anda bisnis misalkan. Kalau masih kerja Anda, kalau uang 2 juta belikan ke emas lah, yang real, yang Anda bisa pegang gitu. Jangan ikut-ikutan investasi-investasi yang gak jelas, yang uangnya dipegang sama orang lain, itu nanti kemungkinan hilang gitu kan. Itu nggak mau bayar nanti lari orangnya. Saya juga pernah kan seperti itu, makanya saya membuat video ini berdasarkan pengalaman seperti itu. Pengalaman ya, pengalaman itu mahalnya kehilangan uang segitu. Jadi Anda itu jangan sampai mengalami seperti saya, kehilangan uang gitu. Cukup saya yang mengalami, Anda jangan sampai mengalami. Dan untuk investasi yang lain banyak sebenarnya. Investasi itu yang tanpa dikerjakan dapat uang, investasi YouTube juga boleh. Dengan modal kuota, terus punya handphone. Mungkin Anda punya handphone sih sebenarnya, di rumah punya. Upload setiap hari itu. Prinsipnya yang bersangkutan dengan kegiatan Anda aja setiap hari. Apa? Langsung Anda dokumentasikan di video, upload ke YouTube. Seminggu 4 kali lah, atau setiap hari 1 video boleh. Nanti setelah dapat iklan itu jadi investasi juga, karena nggak dikerjakan tapi nilainya terus naik gitu, ada pemasukan ke kita walaupun ya nominalnya nggak besar kalau di awal ya. Itu jenis-jenis investasi, banyak lagi yang lain seperti investasi di yang real-real aja lah, tanah gitu kan, tanah, atau menyewakan itu tanah ke tower. Nah itu investasi juga, disewakan tanah yang disewakan itu investasi juga, ke tanah kita nggak dijual, terus dapat uang sewa selama kontrak misalkan ada 4 tahun 3 tahun, itu bagus juga untuk investasi. Catatannya dari saya ya, jangan menanam uang ke orang lain lah, polanya jangan seperti itu. Saya wanti-wanti dari sekarang aja, jangan seperti itulah. Kalau pengen seperti kayak gitu, mendingan uangnya dipakai bisnis aja lah, jangan kayak gitu disimpan uangnya di orang gitu kan, janganlah itu, karena potensi kehilangannya zaman sekarang kan rawan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf.
Mungkin itu kekurangan saya, dan saya ucapkan semoga Anda sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.